Halo semua, apa kabar? Semuanya baik-baik saja, saya harap. Kembali lagi bersama saya, Chang Lause, di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya hari ini mau sharing dari Amsal lagi. Nah, sebelum saya mulai sharing, saya mau perkenalkan diri dulu kalau ada yang belum kenal. Saya ini bukan pendeta, saya gereja di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya di sana saya melayani aja sih, bukan pendeta. Pekerjaan saya sehari-hari adalah saya seorang konsultan keuangan. Saya jual konsultasi keuangan lah. Produknya adalah asuransi. Jadi saya bantu orang hitung-hitung keuangan lah. Pokoknya kalau keuangan saya ahlinya. Terus saya punya satu orang istri, saya punya satu orang anak. Sebentar lagi anak saya yang kedua lahir. Puji Tuhan. Eh, Hari ini saya mau sharing dari Amsal. Jadi hikmat dari Amsal bagian 14. Judulnya Mengejar Damai Sejahtera. Kalau ada yang mau nonton yang belakang-belakang nih, ini kalau misalnya ada yang belum dengar mau nonton, bisa subscribe ke saya punya channel YouTube. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Saya juga punya IG, namanya juga sama Kelimpahan Alkitabiah. Terus saya juga ada renungan harian. Jadi setiap Senin sampai Jumat tuh ada renungan video pendek-pendek lah, bahas ayat dari Alkitab. Itu aja lah saya rasa. Hari ini yang saya bahas ini adalah mengejar damai sejahtera. Hikmat dari Amsal itu sesuatu yang sangat penting nih. Saya udah baca Amsal udah belasan tahun, saya udah belajar banyak. Jadi yang saya bagi ini adalah hal-hal yang sebetulnya sangat praktis, tapi penting buat kita. Kalau kita nih ngomongin cari duit ya, kadang-kadang nih kita bisa hajar mana aja gitu, yang penting dapat duit. Orang tuh banyak yang apa ya, pentingin duit. Di dalam hidup nih banyak orang pentingin duit. Saya bukan bilang maksudnya gini nih, kita lagi susah terus nggak apa-apa lah, nggak makan, yang penting kita bisa doa. Bukan itu maksud saya ya. Maksudnya adalah seringkali orang itu memprioritaskan cari uang di atas segala sesuatunya. Ini bukan orang-orang di luar sana. Saya juga pernah begini. Dan saya setiap hari harus mengecek apakah saya begini. Dalam arti saya mengutamakan uang daripada Tuhan. Tuhan itu yang harus kita utamakan, bukan uang. Tapi seringkali kita nggak sadar. Ketika kita mengutamakan uang, kita bakal membuat damai sejahtera di hati kita hilang. Kenapa? Karena orang itu didesain buat punya damai sejahtera. Tuhan itu waktu dia tinggal di dalam hati kita itu dia adalah eh, dia adalah damai sejahtera yang sejati. Nah, dia itu adalah damai sejahtera yang sejati itu. Jadi kita ini secara otomatis sebagai orang Kristen kita sudah punya damai sejahtera. Tetapi kita bisa pilih untuk melanggar damai sejahtera tersebut. Kita bisa pilih nih, ini pilihan kita nih. Mau kita langgar apa enggak? Kita lihat satu ayat ya di Amsal 17. Amsal 17 ayat 1. Amsal 17 ayat 1. Babem. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Kalau ditanya nih, lebih baik kaya banyak berantem atau miskin sedikit berantem, gak ada berantem. Orang bilang, oke, mau dua-duanya. Kenapa gak bisa dua-duanya? Bisa, bisa. Tapi mulainya dari damai sejahtera dulu. Lebih baik sekerat roti yang kering, tetapi ada damai sejahtera, daripada harta bertumpuk tapi berantem. Nah, saya sering dengar lah orang-orang ngomong begini nih, kalau bisnis ya, bisnis bareng gitu sama orang ya.
Bisnis lagi sepi, semuanya baik-baik aja. Bisnis udah rame, semua pada berantem. Kok bisa begitu? Karena ego melawan damai sejahtera. Nah, kita ini adalah orang Kristen. Jadi kita ini harusnya itu lebih banyak mengejar hal rohani daripada hal-hal jasmani. Kalau misalnya kita kejar hal-hal jasmani terus, kita ini stres. Kita ini pusing. Mungkin aja kita berhasil kumpulin uang, bukan nggak mungkin. Mungkin aja kita berhasil jadi hebat. Tapi hidup kita nggak tenang. Tahu nggak kenapa ya banyak orang mau menjadi filantropis? Filantropis itu adalah orang-orang yang mau menyumbang. Kenapa banyak orang kaya itu mau jadi filantropis? Kalau mereka bukan Kristen ya. Mereka itu berusaha membeli damai sejahtera dengan uang mereka. Jadi mereka cari duit nih dengan cara nggak benar nih. Jadi duitnya ini perlu dicuci karena hati nurani mereka menuduh mereka. Jadi mereka perlu cuci. Akibatnya apa yang terjadi adalah mereka ambil uang, lalu mereka kasihlah, mereka sumbangkan ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, segala macam, supaya mereka merasa hatinya enak. Tapi itu bukan damai sejahtera sejati. Itu cuma buat menenangkan hati sementara doang. Nah kita ini orang Kristen itu nggak mau begituan. Yang kita inginkan adalah selalu tinggal di dalam keadaan damai sejahtera. Sekali lagi, yang harusnya dikejar oleh orang Kristen adalah selalu tinggal di dalam keadaan damai sejahtera. Jadi kita tinggal di dalamnya, kita bukan keluar masuk, kadang-kadang kita datang. Tapi kita tinggal di dalam keadaan damai sejahtera. Artinya apa? Porsi kita di dalam hidup itu kan yang paling banyak itu biasanya kan buat cari uang. Buat kita kerja. Itu harus sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu harusnya sesuatu yang membuat kita tetap tinggal di dalam damai sejahtera itu. Jadi jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Bagaimana caranya kita melanggar damai sejahtera? Ya dengan melanggar firman. Ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman, kita tinggal di dalam damai sejahtera. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, kita melangkah keluar dari damai sejahtera. Nah ini tidak menyenangkan. Tinggal di luar damai sejahtera itu tidak menyenangkan. Orang itu jadi stres. Mulai dari stres sampai jadi sakit badannya. Itu semuanya dimulai dari melanggar damai sejahtera. Tuhan itu mau supaya kita ini berhasil dengan cara damai sejahtera. Tuhan itu mau kita ini berhasil dengan damai sejahtera. Nih saya kasih ayatnya ya. Mari kita buka di Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam bahasa aslinya, susah payah ini artinya sakit, setengah mati, dengan luka, dengan kerja keras, sekuat tenaga. Nah, Tuhan itu mau berhasil. Itu kita berhasil dengan cara yang elegan. Dengan cara yang damai. Bukan dengan kita setengah mati, kita sikut sana sikut sini, kita tipu sana tipu sini, kita dorong orang, kita tendang, kita kemana. Ini bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu adalah cara yang tenang. Cara yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi misalnya kita jualan gitu ya, contoh nih, kita jualan. Orang yang beli produk kita senang, kita yang jual senang. Nggak ada orang dirugikan. Sama-sama untung. Ini kayak gini nih, contoh orang tuh tinggal di dalam damai sejahtera. Kalau misalnya orang enggak melakukan bisnis dengan benar, dia akan didera dengan perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah ini bikin orang nih jadi pusing.
Sedangkan Tuhan mau nih kita punya hati nurani nih enak terus, kita punya perasaan baik, kita selalu punya damai sejahtera yang dari Allah itu. Apa sih sebenarnya damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu adalah tinggal di dalam firman. Hati nurani kita nggak menuduh kita. Ya itu tuh. Jadi ini bukan perasaan kayak, oh saya senang, bahagia gitu ya. Kalau kita dapat duit mungkin kita rasanya senang dan bahagia. Tapi kalau caranya nggak benar ya kita pusing, stres. Dulu saya pernah bisnis triplek. Saya beli triplek itu dari pabrik. Nah, pabrik ini kan kalau pabrik triplek itu dia mewajibkan semua barangnya itu kena PPN. Semua barangnya itu mesti kena PPN. Sedangkan saya ini bukan badan, saya ini perorangan. Saya punya NPWP itu NPWP pribadi. Kalau misalnya saya beli tanpa PPN, itu kan nggak boleh. Nah, kalau saya beli pakai PPN, buat saya nggak ada gunanya. Karena saya perorangan, saya bukan badan. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya jual kertas PPN saya ini. Jadi PPN-nya saya udah bayar nih. Saya udah bayar PPN-nya, tapi kertas ini kan buat saya nggak ada gunanya. Jadi saya jual. Saya jual. Kemana? Ke perusahaan yang pakai PPN. Jadi seolah-olah orang ini sudah membayar PPN, sebetulnya belum. Secara rugi merugikan, sebetulnya si perusahaan yang beli ini, dia kan mestinya kan beli PPN barang dengan PPN buat setoran PPN itu tuh full. Tapi karena dia beli dari saya nggak full dan dia pakai itu seolah full, artinya harusnya dia setor lebih banyak kepada pemerintah tapi dia nggak setor, jadi dia diuntungkan. Sebaliknya pemerintah dirugikan. Kalau buat saya sendiri saya dapat untung. Jadi setelah saya lakukan ini beberapa kali, saya merasa kurang damai sejahtera. Saya merasa kok kayaknya ada yang salah. Saya seharusnya tidak boleh mencari uang dengan cara seperti ini. Akhirnya saya lepaskanlah bisnis yang ini nih dengan cara kayak begini. Padahal nilainya lumayan. Menurut saya lumayan. Dalam 1 bulan saya bisa punya sekitar 3-4 transaksi, itu nilainya cukup buat biaya hidup waktu itulah selama 2 bulan lah. Jadi menurut saya lumayan. Nah, tapi saya nggak lakukan lagi, kenapa? Karena ini melanggar damai sejahtera yang saya punya. Saya nggak mau lakukan lagi. Akhirnya apa? Ya udah, saya nggak lakukan lagi, selesai. Lebih baik saya nggak dapat uang daripada saya dapat uang tapi mengorbankan damai sejahtera saya. Nah, orang itu perlu memiliki pemikiran yang sama nih. Kalau mereka mau punya damai sejahtera. Nah, tapi balik lagi, sebetulnya kalau kita kejar damai sejahtera, kita justru jadi orang yang diuntungkan. Kita bukan jadi orang dirugikan, kita jadi orang diuntungkan. Kok bisa? Karena Tuhan akan memastikan kita dapat yang lebih baik. Kok bisa? Kita lihat ayatnya di Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kita nih mesti pahamin dulu bahwa Tuhan itu yang lebih mau memberkati kita daripada kita sendiri yang pengen diberkati. Kita ini lebih mau, Tuhan itu lebih mau memberkati kita, lebih mau kita tinggal di dalam berkat daripada kita sendiri mau diberkati. Artinya apa? Artinya kita cuma perlu ikut caranya Tuhan. Kalau kita mau berhasil di dalam hidup ini, berhasil dengan baik maksudnya, berhasil dengan benar, berhasil dengan damai sejahtera, ikutilah caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu yang akan menjamin
kita ini hidupnya berhasil dengan baik. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau misalnya kita bisnis, tipu sana tipu sini, sikut sana sikut sini, kita walaupun kita berhasil, kita punya duit, kita nggak sejahtera. Dan ini bukan sesuatu yang Tuhan mau. Kita menyiksa diri kita sendiri. Kenapa ada orang bisa sakit macam-macam? Karena pikiran mereka terganggu. Kenapa mereka pikirannya bisa terganggu? Karena mereka pakai cara yang salah dalam melakukan sesuatu. Sederhana banget tuh, cuma gitu doang tuh. Papa saya kan sakit jantung ya. Terus dia masuklah ke rumah sakit, pasang ring. Nah, dia suka ngobrol sama sesama pasien. Ternyata semua pasien sakit jantung itu tuh, semuanya tuh sifatnya mirip sama papa saya. Apa itu? Enggak sabar. Jadi orang-orang gak sabar itu punya potensi sakit jantung. Saya gak bilang semua orang gak sabar pasti sakit jantung ya. Enggak, saya gak ngomong gitu. Saya bilang orang kalau gak sabar itu punya potensi. Bisa aja sakit jantung. Nah, keadaan hati kita yang stres itu tuh, yang gak sejahtera itu bisa berpotensi menimbulkan penyakit. Bisa. Terus jadi kalau ngapain dong kalau gitu? Ya, kalau kita sekarang kalau kita sekarang utamain duit, kita cari duit yang penting ada, ya kita harus ganti cara kita. Gantilah cara kita. Jangan lagi pakai cara-cara yang gak benar dalam cari duit. Jangan lagi jual produk-produk yang gak benar buat cari duit. Jangan semuanya oke karena cari duit. Duit itu penting gak penting, tapi bukan segala-galanya. Utamakanlah Tuhan, maka kita akan berhasil. Utamakanlah Tuhan, maka kita akan berhasil dengan baik, dengan damai sejahtera. 1 Timotius 6 ayat 10 ngomong begini nih. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, ini kata yang dipakai adalah memburu. Jadi ini orang serius banget nih. Memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lucu ya, orang tuh bisa loh. Orang tuh bisa ya. Demi cari uang ya, mereka itu sampai menyiksa diri. Ini benar loh, bukan bohongan. Ada orang-orang yang kerja, saya dengar ya ada orang cerita nih. Dia itu kerjanya jadi bandar judi. Bukan bandar lah, dia kayak broker judi lah. Bandar judi kecil. Jadi dia kerja setiap hari itu kerjanya malam karena dia bandar judi itu tuh dari luar negeri. Amerika lah, Eropa lah, mana lah. Jadi bandar judi itu jadi dia kerjanya itu malam sampai pagi tuh. Jadi orang lain tuh kerja dari pagi sampai malam, dia dari malam sampai pagi. Udah kerja berapa lama ya, baru umurnya belum terlalu tua ya, baru 50-an tahun udah sakit stroke. Kok bisa gitu? Karena dia dipaksa. Orang itu kan sebenarnya tubuhnya itu punya jam biologis. Jadi ada waktunya dia harusnya istirahat, dia nggak istirahat, dia malah bangun, dia malah kerja. Tertukar. Akibatnya apa? Kesehatannya kena. Akibat lain juga bisa karena ini, gara-gara dia jualan produk begini yang banyak merugikan orang, ya dia sebetulnya stres juga dalam hatinya. Tapi nggak ada pilihan lain karena dia kejar duit dan kejar, tapi malah gagal. Dia nggak terlalu berhasil, malahan dia malah jatuh sakit. Kasian banget. Tapi ini banyak terjadi. Banyak orang karena memburu uang, mereka lakukan banyak hal. Bahkan yang membahayakan diri dan iman mereka. Mereka lakukan demi apa? Demi uang. Saya dengar ya dulu di Amerika ya tahun
1800-an kalau nggak salah. Itu ada yang namanya demam emas California. Jadi di Amerika itu suatu tempat namanya California. Dulu itu banyak sekali emas di sana. Jadi orang-orang datanglah dari mana-mana, naik kereta yang ditarik pakai kuda, terus pergi ke sana nih buat jadi penambang. Tapi banyak orang ya di dalam prosesnya mati. Karena itu tuh jalannya tuh kecil di lereng berbukit apa segala macem. Banyak yang jatuh dan mati. Herannya nggak ada yang takut. Orang datang terus sampai emasnya habis ditambang. Orang tuh bisa gitu tuh sampai nggak takut kehilangan nyawanya demi cari uang. Tapi ini bukan caranya Tuhan. Tuhan nggak mau kita kayak begini. Uang itu buat Tuhan tuh cuma sarana. Sarana buat apa? Supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa melayani Dia. Tapi kalau kita jadikan uang sebagai nomor satu, kita akan kehilangan damai sejahtera itu dan kita akan stres. Stres itu bukan akhir dari masalah kita. Begitu stres, mulailah datang yang namanya penyakit. Jadi kalau kita lihat gitu ya, begitu parahnya ya, kita perlu mikir nih, sebetulnya mau nggak sih kita menempuh cara-cara nggak baik, cara-cara kurang oke buat cari uang? Ini kita perlu pikirin loh. Kalau misalnya apa yang kita kerjain ini bikin stres, ya kita jangan kerjain lagi lah. Kalau yang kita kerjain ini merugikan orang, jangan kerjain lagi. Firman bilang begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan lakukan kepada orang lain sesuatu yang Anda tidak mau orang lakukan kepada Anda. Jangan jual produk kepada orang lain yang jelek. Kalau Anda nggak mau jual produk, kalau Anda nggak mau orang jual sama Anda produk yang jahat, yang jelek, jangan Anda lakukan itu. Saya kasih pengalaman yang sederhana nih. Saya kan jual asuransi. Kenapa saya jual asuransi? Karena saya tahu asuransi bagus. Dulu tahun 2011, saya ambil asuransi. Lalu waktu tahun 2015, saya masuk rumah sakit. Puji Tuhan karena saya punya asuransi, saya nggak usah bayar apa-apa. Lumayan waktu itu semua total tagihannya sekitar 40-an juta. Tapi saya nggak bayar apa-apa karena ada asuransi bayarin. Nah, karena saya tahu produknya bagus, jadilah saya jual asuransi. Saya pernah pakai, oke, nggak ada masalah. Saya senang. Tapi kalau misalnya ada satu produk nih, yang nggak bagus buat kesehatan, contohnya misalnya rokok atau narkoba, saya sendiri nggak mau pakai, saya tawarin ke orang lain buat pakai, saya jual ke mereka, berarti saya nih jahat, saya nggak benar. Kita nih mesti jadi orang melakukan hal yang benar sesuai firman supaya kita tetap punya damai sejahtera. Ini sesuatu yang kita perlu punya. Nah, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita sendiri mau diperlakukan. Lakukanlah kepada orang lain hal-hal yang baik. Ini adalah aturan emas, golden rule. Kita ini jangan jadi orang utamain segala sesuatu hanya demi cari uang. Jangan karena kita mau kaya, kita hajar sana, hajar sini, tabrak sana, tabrak sini, lakukan apa aja. Ini bukan cara-cara yang sesuai dengan firman dan jangan dilakukan. Saya sampai sini dulu, mau break dulu. Saya kasih nomor telepon saya pribadi nih. Kalau ada yang mau tanya, mau komentar silahkan. 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke, kita balik lagi. Nah, kita lihat satu ayat di Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera itu kalau dalam bahasa aslinya itu artinya itu adalah wasit. Jadi kalau kita nonton badminton atau sepak bola itu ya, itu ada yang namanya wasit. Kalau di sepak bola namanya hakim garis. Kalau di badminton namanya wasit. Dia tentuin itu bola masuk atau keluar. Damai sejahtera itu kalau di Kolose ini nih ya, dia jelasin gini nih. Kita ini hidupnya itu mesti diperintah oleh damai sejahtera. Kita itu hidupnya mesti diperintah oleh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu yang tentuin nih. Kita harus pakai jalan A, pakai jalan B, pakai jalan C, pakai jalan D. Kita harus kemana, kita harus bagaimana cara melakukan A, B, C, D, E. Itu semuanya itu harusnya dilakukan oleh damai sejahtera. Nah, jadi kita ini perlu belajar untuk bisa mendapatkan tuntunan dari damai sejahtera. Kita lihat satu ayat ya di Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna dan untuk saling membangun. Jadi damai sejahtera itu dia punya rambu-rambu. Rambu-rambunya itu apa? Ini berguna dan saling membangun. Damai sejahtera itu berguna dan saling membangun. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita doain nih. Ya harusnya kita doain lah. Kita doain. Habis itu kalau belum ada jawaban, kita belum merasa ada satu dorongan, belum ada damai sejahtera di dalam hati kita untuk melakukan A, kita jangan melakukan itu dulu. Jangan terburu-buru. Kita berdoa, kita minta tuntunan dari dalam kita itu. Tuhan itu kan tinggal di dalam kita, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, dan damai sejahtera itu datangnya dari Allah. Ketika kita bersekutu sama Dia, Dia akan memberikan kita satu dorongan itu tuh. Nah, ini yang dimaksud dengan diperintah oleh damai sejahtera. Nah, apa yang damai sejahtera itu tuntun kita untuk lakukan, itulah yang harus kita lakukan. Inilah yang dimaksud dengan tinggal di dalam damai sejahtera. Jadi ketika kita tidak melakukan itu, kita melakukan yang sebaliknya misalnya, ada kemungkinan kita akan gagal, ada kemungkinan kita akan rugi, ada kemungkinan kita akan menyesal di masa depan. Sudah pasti nggak akan ada sesuatu yang baik kalau kita menentang damai sejahtera itu. Nah, ini perlu latihan. Buat kita bisa dengerin ngikutin tuntunan dari damai sejahtera ini, kita perlu latihan. Nggak langsung bisa, nggak pasti bisa. Tapi kita bisa latihan. Nah, semakin lama kita semakin sering, kita semakin biasa ngikutin tuntunan ini, tuntunan damai sejahtera ini, semakin kita akan peka. Semakin kita nolak buat kita ngikutin damai sejahtera ini, semakin kita lain kali akan susah dengarnya. Kenapa begitu? Karena ini caranya, ini emang kayak beginilah jalannya. Kalau misalnya kita mau benar terus ya, jadi kita ini harus tinggal terus nih di dalam tuntunannya Allah itu, di dalam tuntunannya damai sejahtera itu, yaitu dengan kita bersekutu dengan Roh Kudus. Ini caranya nih. Semakin kita sering, kita semakin peka, semakin kita nggak mau dengar, semakin kita telinganya berat. Kayak gitu tuh. Nah, ini perlu latihan, dan ini perlu ketaatan. Perlu latihan, perlu ketaatan. Tapi hasilnya pasti akan baik. Kenapa? Karena yang jamin adalah Tuhan.
Semua firman yang dilakukan pasti baik hasilnya. Semua firman dilakukan pasti baik hasilnya. Secara mata mungkin aja bisa kelihatan gak baik, tapi pada akhirnya itu akan baik. Kenapa? Karena damai sejahtera itu adalah bagian dari Allah. Tuhan kasih kita itu. Tuhan kasih kita itu, dan itu yang seharusnya menjadi petunjuk di dalam hidup kita. Kalau misalnya kita gak mau, ya jangan salahkan Tuhan kalau kita gak berhasil. Banyak orang nih begini nih, dia datang sama Tuhan nih kayak proposal. Tuhan, saya melakukan A, B, C, D, E, berkati ya. Oke. Lalu gagal, habis itu salahin Tuhan. Padahal Tuhan bukan maunya begitu. Tuhan maunya itu menuntun kita. Tuhan maunya menuntun kita. Kita ini adalah domba. Domba itu berdiri di belakang gembala. Kenapa domba mesti berdiri di belakang gembala? Supaya gembalanya kalau ada bahaya dia maju duluan dan dia bisa lawan duluan. Kenapa domba itu ada di belakang, gembala di depan? Supaya kalau ada bahaya, gembala itu maju duluan untuk menangin. Kalau ada serigala nih, gembalanya maju bunuh dulu nih supaya dombanya gak terluka. Kalau dombanya keke ada di depan, gembalanya ditinggalin di belakang, jangan salahin gembala kalau tiba-tiba dia diterkam sama serigala. Nah, banyak orang maunya ini datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ada rencana nih A, B, C, D, E. Berkati ya Tuhan. Oke, cincong. Dan gagal. Terus dia bilang, Tuhan kenapa? Kenapa? Oh kenapa? Bukan berarti gini loh ya. Bukan berarti kalau kita ngikutin tuntunannya damai sejahtera ini pasti semuanya ini berhasil. Wow gitu. Gak ada masalah. Bukan itu maksud saya. Tetap ada masalah. Tetap akan ada masalah. Tetap akan ada problem-problem, tapi pada akhirnya akan berhasil kalau kita bertahan. Kenapa begitu? Karena Tuhan yang mau kita berhasil. Tuhan itu jauh lebih mau kita berhasil daripada kita sendiri mau berhasil. Saya pengen berhasil. Tuhan jauh lebih pengen supaya saya berhasil. Kenapa? Karena saya anaknya. Nggak ada orang tua yang kompetisi sama anaknya sendiri. Di mana-mana orang tua pasti mau anaknya lebih hebat, lebih sukses daripada orang tuanya. Saya kan punya anak nih. Saya mau anak saya lebih pintar daripada saya nantinya, lebih hebat, lebih jago. Gimana caranya? Saya ajarkanlah semua yang saya tahu. Tambah lagi apa yang dia sudah pelajarin digabungkan supaya ilmunya makin canggih. Nah Tuhan juga sama, cuman bedanya kan Tuhan kan udah paling tahu, udah paling pintar, udah gak bisa dilawan. Oleh karena itu dia mau membiarkan kita dituntun dengan damai sejahteranya dia. Untuk memastikan keberhasilannya kita. Jadi yang mau kita berhasil itu bukan manusia saja, tetapi juga Tuhan. Tuhan justru lebih pengen. Cara supaya kita bisa berhasil itu adalah kita harus belajar mendengar dan dituntun oleh damai sejahtera. Nah kita perlu kerjasama. Kerjasama kita adalah ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan tuntun. Kalau Tuhan tidak tuntun, jangan melangkah. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Tunggu dulu. Orang datang tawarkan proposal bisnis. Mesti sekarang juga. Ntar dulu. Saya mau doa dulu, tanya Tuhan dulu. Tapi ini sekarang juga kalau nggak gagal, ya udah nggak apa-apa, biar aja hilang. Kalau misalnya kita terbiasa untuk lebih banyak hitung-hitungan, lebih percaya sama kita punya kepala, kita punya daging, ya jangan heran nih kita banyak bikin salah. Selama saya hidup, saya pernah berkali-kali salah investasi dan hilang duit banyak. Kok bisa gitu? Karena saya nggak dengerin damai sejahtera itu. Waktu saya mau deal sama orang, dalam hati saya, perasaan saya kayak, ini kayaknya ada sesuatu ya, apa ya. Tapi secara kertas keuntungannya luar biasa.
Gimana dong? Akhirnya ya udahlah saya terperangkap. Kalau kata Amsal ya, bagaikan kijang kena perangkap. Akhirnya saya hilang duit. Dan ini bukan 1 kali 2 kali, cukup sering. Kenapa bisa begitu ya? Ini namanya pengalaman, gak mau dengerin Tuhan, kena batunya deh, gitu. Nah kita ini perlu jadi orang-orang nih yang mau ikut dengan tuntunan damai sejahtera, tuntunan Tuhan di dalam hidup kita itu. Kalau belum ada gimana? Tunggu, gak usah buru-buru. Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang mau ngandelin Dia. Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang percaya sama Dia. Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang lebih percaya sama Dia daripada apapun di dunia ini. Nah kalau kita hidup bergantung sama damai sejahtera, kita ini sedang hidup bergantung sama Tuhan. Jadi waktu kita bergantung sama Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Tuhan itu akan menjaga kita supaya kita ini berhasil. Kenapa? Karena itu memang maunya Tuhan. Maunya Tuhan supaya kita berhasil. Itu yang Tuhan tuh mau di dalam hidup kita tuh, supaya kita tuh berhasil. Tapi berhasil kita mesti dengan cara yang benar. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita berhasil dengan cara nggak benar, nama Tuhan nggak dipermuliakan. Kalau kita berhasil dengan cara yang nipu sana nipu sini, sikut sana sikut sini, nama Tuhan nggak dimuliakan. Tapi ketika kita dengerin suara Tuhan dan kita berhasil, lalu orang tanya, rahasia kamu apa? Oh saya dengerin suara Tuhan. Saya ngikutin tuntunannya Tuhan. Itu luar biasa tuh. Wow banget tuh. Sampai sini dulu, kalau ada yang mau tanya silakan WhatsApp saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Itu aja. Ada cerita ya di Alkitab ya. Kenapa sih Daud bisa berhasil terus? Daud itu kalau dia perang ya dia suka tanya sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau pergi perang nih gimana ya? Lalu Tuhan kasih strategi A, strategi B. Terus suatu kali ada kejadian, bangsa Israel itu waktu itu mereka tuh zaman hakim-hakim tuh gak ada raja tuh. Jadi mereka setiap kali mau minta petunjuk sama Tuhan tuh mereka pakai yang namanya efod. Efod itu tuh batu. Batu itu warna-warni macam-macam dipakai di dadanya imam. Terus kalau mereka tanya nanti efodnya nyala buat jawab pertanyaan gitu. Nah suatu kali ada kejadian suku Efraim itu jahat. Mereka berbuat sesuatu yang gak benar. Efraim atau Benyamin, saya rada lupa. Saya lupa. Benyamin. Suku Benyamin tuh lagi jahat. Sehingga orang Israel mau hukum mereka. Lalu orang Israel ini berkumpul lalu tanya nih, Tuhan apakah kita harus hajar si hajar si suku Benyamin? Tuhan bilang hajar. Pergilah perang, lalu orang Israel kalah. Dan banyak yang terbunuh. Habis itu tanya lagi sama Tuhan nih, Tuhan kita pergi perang lagi enggak? Pergi lagi orang Israel perang, kalah lagi. Banyak yang terbunuh. Terakhir tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kita pergi perang lagi enggak? Tuhan bilang peranglah, kali ini kamu bakal menang. Akhirnya Israel perang dan menang. Nah, seringkali ya walaupun kita sudah merasa kayaknya kita dengerin suara tuntunan Tuhan gitu ya, terus kita gak lihat ada hasil. Jangan stop, tetap tanya sama Tuhan. Tuhan saya mau lakukan A, saya mau lakukan B, saya mau lakukan C. Sesuai sama Tuhan suruh. Bagaimana caranya? Jadi jangan cuma tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau kerjain apa? Tuhan kasih tahu nih, kerjakan A. Tanya sama Tuhan gimana caranya kerjakan A. Tanya terus. Kalau gagal gimana? Gak apa-apa, tanya lagi. Sampai apa? Sampai kita dapat jawaban. Kalau berhasil, kalau gagal gimana? Gak usah khawatir, tanya lagi.
Dapat jawaban, kerjain lagi. Kayak begitu terus sampai akhirnya berhasil. Tuhan itu mau kita berhasil. Jadi gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Suatu hari nanti kita pasti akan berhasil kalau kita kerjakan apa yang Tuhan suruh. Mungkin sekarang nih kita udah kerjakan nih udah berapa bulan, udah setahun, udah 2 tahun, udah 3 tahun, belum ada hasil. Tapi kalau kita dengarkan suara Tuhan, Tuhan suruh kita kerjakan itu, Tuhan suruh kerjakan dengan caranya dan kita sudah lakukan, belum ada hasil, jangan khawatir, tidak ada masalah, terus saja lakukan apa yang Tuhan suruh. Cepat atau lambat kita pasti akan berhasil. Cepat atau lambat kita pasti akan berhasil. Semua kegagalan kita akan terlupakan kalau kita sudah berhasil. Kalau misalnya terus-menerus nggak ada hasil gimana? Kita perlu tanya, kita perlu cek apakah yang kita dengar suara Tuhan apa bukan. Jangan-jangan kedagingan kita. Tapi jika itu memang adalah suara Tuhan, Tuhan bilang lakukan A dengan cara A, lakukan saja pasti akan berhasil suatu hari nanti. Gak usah khawatir. Kesuksesan itu bukan sesuatu yang harus kita usahakan dengan setengah mati. Kesuksesan itu adalah sesuatu yang sudah pasti akan terjadi kalau kita mendengar suaranya dengan baik. Ini Ulangan 28 nih, ayat yang luar biasa nih. Ulangan 28 dan saya akan tutup dengan ayat ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan oleh sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi itu semua barusan adalah berkat yang akan kita dapat kalau kita mendengarkan suara Tuhan, membiarkan Tuhan menuntun kita dengan damai sejahteranya. Saya sampai sini aja hari ini. Sekarang saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah kalau ada yang mau tanya, mau minta bantuan doa, mau memberi buat acara ini, silakan kontak saya ke 081932184218. Acara ini adalah acara yang disponsori ya. Jadi ada orang yang bayar supaya acara ini bisa terselenggara. Kalau Anda merasa bahwa Anda diberkati di acara ini, Anda ingin memberi, silakan kontak saya.
Yang kedua, pengumuman yang kedua adalah saya bisnisnya adalah jual asuransi. Kalau ada yang mau ikutan saya jual asuransi, silakan kontak saya. Syaratnya apa sih? Perlu uang pendaftaran nggak? Nggak usah. Anda cuma perlu punya iPad kayak gini nih, minimal generasi 6. Pengumuman ketiga adalah saya punya kelas Zoom, bukan kelas lah, komsel Zoom setiap hari Jumat malam jam 8. Kalau ada yang mau ikut, silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup. Temanya itu bukan ngomongin soal keuangan, tapi ngomong hal rohani yang umum. Terus yang keempat, jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube dan IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Terakhir, saya punya buku rohani, judulnya Hubungan dengan Allah. Kalau misalnya ada yang mau, ini bentuknya PDF. Jadi WhatsApp aja ke saya, ntar saya kirimin PDF. Saya nggak cetak bukunya. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga diberkati. Salam Babem.